Sampai dengan saat ini memang pemerintah melalui Ditjen Minerba ini sedang berproses untuk mengevaluasi semua RKB yang masuk ke mereka. Nah, dari Timah sendiri memang kalau kita lihat ada beberapa hambatan dalam proses persetujuan RKB ini. Pertama, misalnya perusahaan belum atau tidak terdaftar di MODI, program Minerba yang masuk ke MODI baru bisa diproses. Kedua, perusahaan-perusahaan ini di dalam dokumen permohonannya tidak lengkap sesuai dengan Kepmen SDM 1806 tahun 2018. Ya. Ketiga, barangkali dokumennya ini tidak melampirkan perhitungan sumber daya dan cadangan yang sudah diverifikasi oleh kompeten person yang terdaftar di Komite Cadangan Mineral Indonesia. Ya. Nah, dari kemudian hal ini juga yang bisa menghambat adalah apabila sudah masuk kemudian ada hasil evaluasi, tanggapan ini kadang-kadang lama baru kembali. Nah, selain itu memang kadang-kadang di dalam ada kesulitan di dalam mengisi RKB by online, sehingga mereka melakukan pengisian permohonan persetujuan RKB secara manual. Ini juga cukup menghambat. Ya. Jadi kalau kita memang lihat dari data-data tersebut, tentunya bagaimana pemerintah bisa mengoptimalkan hal ini sehingga mereka yang sudah memenuhi syarat itu biasanya tidak ada masalah untuk segera disetujui oleh pemerintah. Saya kira demikian, Pak. Iya, kabarnya juga ada indikasi hanya PT Timah saja, Pak ya, RKAB-nya disetujui. Oh, tidak, Pak. Mereka yang sudah memenuhi persyaratan tentunya sudah disetujui prosesnya, kelengkapannya dan sebagainya sudah memenuhi persyaratan, maka kewajiban pemerintah untuk menyetujuinya. Jadi tidak ada pembedaan di dalam perlakuan, semuanya sama. Berarti hingga saat ini belum ada begitu satupun perusahaan yang RKAB-nya disetujui, Pak? Kalau saya kira kalau mereka memenuhi syarat pasti disetujui, Pak. Dengan alasan-alasan yang saya sampaikan tadi, itu yang kemudian kembali ke mereka lagi untuk segera dilengkapi begitu ya. Oke, tapi kalau dengan indikasi bahwa perusahaan-perusahaan ini masih terhambat begitu untuk persetujuan RKAB-nya atau masih dalam proses sebenarnya dalam mengajukan RKAB-nya, apakah ini juga bisa membuat ekspor menjadi terkendala yang bisa dikatakan ini menjadi salah satu penyumbang juga kalau kita lihat? Ya kalau mereka tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat dan sedang melengkapi semua dokumen terkait, maka tentunya produksi mereka juga tidak bisa berjalan. Dan ini harus diselesaikan sesegera mungkin dan juga melakukan komunikasi yang baik dengan Kementerian SDM melalui Ditjen Minerba. Saya kira apa yang kami lakukan dengan banyaknya permohonan ini semuanya berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, kalau kita lihat apakah memang ada salah satu mungkin yang menjadi kendala begitu terkait dengan aturan hilirisasi yang juga masih menjadi pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan yang untuk mengajukan RKAB-nya? Kalau hilirisasi itu satu kewajiban untuk mineral logam ya, tentunya itu harus dipenuhi. Kalau timah sudah tidak ada masalah, Pak, karena mereka sudah bukan lagi kepada tin konsentrat, tapi sudah kepada tin ingot yang merupakan batangan, sehingga tidak lagi ada problem hilirisasi timah. Berarti untuk perusahaan-perusahaan timah yang akan mulai produksi begitu ya, RKAB-nya rata-rata secara poin-poin ini sudah memenuhi syarat? Yes, saya kira tergantung kasus per kasus dari perusahaan yang mengajukan, Pak. Dan kalau mereka komunikasinya baik dan kemudian bisa menunjukkan bahwa sudah dilengkapi tapi belum keluar persetujuannya, tentunya itu harus diperjuangkan. Ini masalah komunikasi saja. Tapi yang lain-lain yang memenuhi persyaratan semua sudah ditandatangani oleh Bapak Dirjen Minerba. Ya,
Kalau dari catatan Kementerian SDM sendiri sampai saat ini khususnya untuk perusahaan timah, sudah berapa Pak RKAB yang disetujui untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di pertambangan di timah khususnya? Ya kalau di timah sendiri memang datanya masih di Ditjen Minerba, artinya sedang berproses. Belum ada angka kuantitatif yang diserahkan ke Kementerian SDM karena semuanya mereka di sana itu benar-benar artinya banyak sekali permohonan yang kemudian diproses, jadi laporannya tentunya tidak setiap saat ke Kementerian ke Bapak Menteri di Kementerian SDM. Jadi menunggu tentunya satu tahapan baru dikirim ke Kementerian SDM.